Salam sejahtera buat kita semua. Selamat hari Minggu. Marilah kita mengambil saat teduh sejenak sebelum kita memulai ibadah. Tenangkan hati dan pikiran kita. Jadikanlah ibadah di rumah layaknya seperti ibadah di gereja. Saudara-saudara, saya undang untuk bangkit berdiri seraya meyakini bahwa ibadah online ini terjadi karena pertolongan kita ialah di dalam nama Allah, pencipta langit dan bumi, yang kasih setianya kekal selama-lamanya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara. Saudara-saudara yang dikasihi Kristus, tidak ada satupun di antara kita yang terbebas dari rasa takut. Perasaan takut bisa muncul kapan saja. Penyebabnya karena kita tidak dapat mengendalikan keadaan. Mengalami rasa takut bukan berarti kita tidak normal. Takut itu sesuatu yang manusiawi. Meskipun demikian, bagaimana kita mengelola rasa takut itu akan menentukan kita dapat menghadapi tantangan di luar kendali kita atau kita tenggelam dan dikalahkan oleh rasa takut itu. Ketakutan yang mencengkram seringkali membuat kita kehilangan arah dan mempertanyakan keberadaan Tuhan. Tuhan ada di mana ketika saya sangat takut? Barangkali itulah pertanyaan umum yang sering muncul ketika kita menghadapi ketakutan. Melalui tema khotbah hari ini, Ia bersamamu di Buritan. Menolong menjawab pertanyaan itu, Tuhan selalu ada bersama kita. Namun seringkali kitalah yang meragukan kehadirannya. Umat Tuhan, marilah kita menyanyikan pujian dari PKJ 123 dengan Yesus di dalam perahu. Dengan Yesus di dalam perahu aku tenang, aku tenang, aku tenang. Dengan Yesus di dalam perahu aku tenang, di badai yang seram. Pulang berlabuh, pulang berlabuh. Dengan Yesus di dalam perahu aku senang, berlabuh dan menang. Dengan Yesus di dalam perahu aku tenang, aku tenang, aku tenang. Dengan Yesus di dalam perahu aku tenang, di badai yang seram. Pulang berlabuh, pulang berlabuh. Dengan Yesus di dalam perahu aku senang, berlabuh dan menang. Saudara-saudara, mari kita hening sejenak. Ada banyak peristiwa yang membuat kita was-was, khawatir dan takut. Mestinya iman kita mampu mengendalikan rasa takut itu. Namun nyatanya kita meragukan kehadiran dan pertolongan Tuhan. Bahkan kita mencari pertolongan di luar Tuhan. Ketakutan membuat kita mengambil jalan pintas, tidak lagi peduli dengan kaidah-kaidah firman Tuhan. Atau bahkan kita menjadi orang yang putus asa, menyerah dan tidak lagi punya pengharapan. Saudara-saudara, marilah kita mengakui dosa-dosa kita secara pribadi. Kita memohon Tuhan mengampuni kita dari segala dosa yang meragukan kehadiran dan pertolongan Tuhan. Marilah umat kita berdoa. Tuhan, inilah pengakuan dosa kami
yang kami sampaikan dengan tulus dan jujur di hadapan-Mu. Ampunilah seturut dengan belas kasihan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus menebus dosa kami. Kami berdoa kepada Bapa di surga. Amin. Barang siapa mengakui dosanya dengan sungguh-sungguh di hadapan Tuhan dan bertekad untuk tidak melakukan dosa yang sama, maka kepadanya diberikan berita anugerah, diambil dari Efesus pasal 1 ayat 7. Sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa, menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Damai Tuhan besertamu. Marilah umat Tuhan, kita mempersiapkan diri untuk mendengarkan firman Tuhan dengan menyanyikan pujian dari KJ 383 bait 1 dan 3. Sungguh indah kabar mulia. Sungguh indah kabar mulia, hai percayalah. Yesus Kristus tak berubah selama-lamanya. Darahnya tetap menghapus dosa dan celah. Ia hibur yang berduka, puji namanya. Baik kemarin, hari ini, selama-lamanya. Yesus Kristus tak berubah, puji namanya. Puji namanya, puji namanya. Yesus Kristus tak berubah, puji namanya. Badai dan gelora laut tunduk padanya. Ini juga badai hati ditenangkannya. Ia yang telah bergumul di Getsemani, mendampingi kita dalam saat yang pening. Baik kemarin, hari ini, selama-lamanya. Yesus Kristus tak berubah, puji namanya. Puji namanya, puji namanya. Yesus Kristus tak berubah, puji namanya. Ibu Bapak yang dikasihi Tuhan, mari kita satukan hati, kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur untuk rahmat kasih setia-Mu. Hari ini ketika kami akan belajar lagi dari firman Tuhan, biarlah kuat kuasa Roh-Mu yang kudus menolong, supaya firman yang kami baca dapat kami pahami, dan agar apa yang kami pahami dapat menolong kami, memudahkan kami untuk melakukan firman ini dalam hidup sehari-hari. Tidak mudah, namun kami percaya kuat kuasa Roh Kudus menyertai kami semua.
Roh-Mu yang kudus juga menolong hamba-Mu yang pada saat ini Engkau percayakan untuk menyampaikan kehendak-Mu dalam bentuk khotbah. Sertai dan biarlah menjadi berkat bagi kami semua. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus Sang Firman yang sesungguhnya itu kami berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Bacaan pertama diambil dari kitab Ayub 38, ayatnya yang 1 sampai dengan 11. Ayub 38, ayat pertama sampai dengan Maka dari dalam badai, Tuhan menjawab Ayub, siapakah dia yang menggelapkan keputusan dengan perkataan-perkataan yang tidak berpengetahuan? Bersiaplah engkau sebagai laki-laki. Aku akan menanyai engkau supaya engkau memberitahu aku. Di manakah engkau ketika aku meletakkan dasar bumi? Ceritakanlah kalau engkau mempunyai pengertian. Siapakah yang telah menetapkan ukurannya? Bukankah engkau mengetahuinya? Atau siapakah yang telah merentangkan tali pengukur padanya? Atas apakah sendi-sendinya dilantak, dan siapakah yang memasang batu penjurunya? Pada waktu bintang-bintang fajar bersorak-sorak bersama-sama, dan semua anak Allah bersorak-sorai, siapa telah membendung laut dengan pintu, ketika membual keluar dari dalam rahim? Ketika aku membuat awan menjadi pakaiannya dan kekelaman menjadi kain bedungnya, ketika aku menetapkan batasnya dan memasang palang dan pintu, ketika aku berfirman, sampai di sini boleh engkau datang, jangan lewat, disinilah gelombang-gelombangmu yang congkak akan dihentikan. Demikianlah sabda Tuhan. Bersyukurlah pada Tuhan, karena Ia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah pada Tuhan, karena Ia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Biarlah itu dikatakan orang-orang yang ditebus Tuhan, yang ditebusnya dari kuasa yang menyesakan, yang dikumpulkannya dari negeri-negeri, dari timur dan dari barat, yang dikumpulkannya dari negeri-negeri, dari utara dan selatan. Bersyukurlah pada Tuhan, karena Ia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya.
meninggikan gelombang. Bersyukurlah pada Tuhan, karena Ia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Mereka naik sampai ke langit dan turun ke samudra raya. Jiwa mereka hancur karena celaka, dan mereka pusing dan terhuyung-huyung bagaikan orang mabuk, dan mereka pusing bagai orang mabuk dan kehilangan akal. Bersyukurlah pada Tuhan, karena Ia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Mereka berseri pada Tuhan dalam kesesakan mereka, dikeluarkannya mereka dari kecemasan. Dibuatnya badai itu diam sehingga gelombangnya tenang. Mereka bersuka karena semua reda, dituntutnya ke pelabuhan. Bersyukurlah pada Tuhan, karena Ia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Biarlah mereka bersyukur pada Tuhan karena kasih setianya, karena karya-karyanya yang ajaib atas anak manusia. Biarlah mereka meninggikan Dia dalam jemaat umat itu, dan memuji-muji dan memuji Dia dalam sidang para tua-tua. Bersyukurlah pada Tuhan, karena Ia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bacaan kedua diambil dari 2 Korintus pasal 6 ayat 1 sampai dengan 13. Sebagai teman-teman sekerja, kami menasehatkan kamu supaya kamu jangan membuat menjadi sia-sia kasih karunia Allah yang telah kamu terima. Sebab Allah berfirman, pada waktu aku berkenan, aku akan mendengarkan engkau. Dan pada hari aku menyelamatkan, aku akan menolong engkau. Sesungguhnya waktu ini adalah waktu perkenanan itu. Sesungguhnya hari ini adalah hari penyelamatan itu. Dalam hal apapun kami tidak memberi sebab orang tersandung, supaya pelayanan kami jangan sampai dicela. Sebaliknya, dalam segala hal kami menunjukkan bahwa kami adalah pelayan Allah, yaitu dalam menahan dengan penuh kesabaran dalam penderitaan, kesesakan, dan kesukaran, dalam menanggung dera, dalam penjara dan kerusuhan, dalam berjerih payah, dalam berjaga-jaga dan berpuasa,
dalam kemurnian hati, pengetahuan, kesabaran dan kemurahan hati, dalam Roh Kudus dan kasih yang tidak munafik, dalam pemberitaan kebenaran dan kekuasaan Allah, dengan menggunakan senjata-senjata keadilan untuk menyerang ataupun untuk membela. Ketika dihormati dan ketika dihina, ketika diumpat atau ketika dipuji, ketika dianggap sebagai penipu namun dipercayai, sebagai orang yang tidak dikenal namun terkenal, sebagai orang yang nyaris mati dan sungguh kami hidup, sebagai orang yang dihajar namun tidak mati, sebagai orang berduka cita namun senantiasa bersuka cita, sebagai orang miskin namun memperkaya banyak orang, sebagai orang tak bermilik sekalipun kami memiliki segala sesuatu. Hai orang Korintus, kami telah berbicara terus terang kepada kamu. Hati kami terbuka lebar-lebar bagi kamu. Dan bagi kamu ada tempat yang luas dalam hati kami. Tetapi bagi kami hanya tersedia tempat yang sempit di dalam hati kamu. Maka sekarang supaya timbal balik, aku berkata seperti kepada anak-anakku, bukalah hati kamu selebar-lebarnya. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudara, bacaan Injil pada hari ini terambil dari Injil Markus pasalnya yang keempat, ayat 35 sampai dengan 41. Inilah Injil Tuhan Yesus Kristus menurut Markus pasal 4 ayat 35 sampai 41. Simak dan dengarkanlah Injil Tuhan Yesus Kristus. Pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, "Marilah kita bertolak ke seberang." Mereka meninggalkan orang banyak itu lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu di mana Yesus telah duduk dan perahu lain juga menyertai Dia. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu, sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan Dia dan berkata kepadanya, "Guru, Engkau tidak peduli kalau kita binasa?" Ia pun bangun, menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu Ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, "Siapa gerangan orang ini, sehingga angin dan danau pun taat kepadanya?" Demikianlah pembacaan Injil Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus berkata, yang berbahagia adalah setiap kita yang mau mendengarkan firman Allah, memelihara tentu dengan melakukannya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus, salam sejahtera. Kami berharap kita semua berada dalam kondisi yang baik. Kondisi di mana kita dapat menjalani kehidupan ini dengan sukacita. Namun andai kata pun kondisi itu tidak demikian, kita percaya bahwa Tuhan menolong dan menyertai kita
Engkau tidak peduli kalau kita binasa. Saudara-saudara, itu reaksi murid-murid Yesus ketika dicengkram oleh ketakutan luar biasa. Ketika berhadapan dengan ancaman, dengan tantangan. Tantangan itu begitu nyata. Badai begitu besar. Lalu air danau mulai masuk ke dalam perahu. Logika manusia, sebentar lagi perahu itu akan tenggelam. Saudara-saudara, mereka begitu takut dan cemas. Padahal bukankah mereka adalah para nelayan? Para nelayan yang terbiasa berhadapan dengan perubahan cuaca yang mendadak, gelombang, bahkan juga badai. Sedangkan Yesus, dia hanyalah seorang anak tukang kayu. Yesus pastinya juga belajar pertukangan kayu, bukan sebagai nelayan. Saudara-saudara, ya, bisa saja gelombang dan badai itu bukan badai atau gelombang yang biasa-biasa saja, tetapi badai dahsyat. Ayat itu menyatakan demikian. Protes, gugatan, atau apapun namanya, bukankah juga seringkali kita sampaikan, kita lontarkan kepada Tuhan manakala badai kehidupan itu menerjang kita. Badai itu bisa berupa usaha yang bangkrut. Badai itu bisa berupa pemutusan hubungan kerja. Badai itu bisa berarti anggota keluarga yang sakit parah dan bahkan meninggal. Teman baik menipu dan berkhianat. Kebakaran yang menghabiskan rumah tempat tinggal dan lain sebagainya. Tuhan, Engkau tidak peduli kalau aku binasa. Atau Tuhan sudah tidak sayang lagi. Kini aku berhadapan dengan badai kehidupan yang mencekam ini, yang mengerikan ini. Aku sendirian. Tuhan, di manakah Engkau? Atau dalam versi yang lebih halus, lontaran itu bisa berupa, ya Tuhan, bukankah Engkau adalah Allah yang maha kuasa? Mengapa ini semua menimpa saya? Kenapa saya menderita? Saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus, benarkah ketika kemalangan itu tiba, Tuhan diam saja? Tuhan tidak peduli dengan masalah Anda. Benarkah ketika situasi tidak terkendali ini, kita dibiarkannya terseok-seok sendiri, menangis sendiri, bergumul sendiri? Saudara-saudara, mari kita kembali ke kisah para murid Tuhan Yesus dalam perahu yang ditimpa badai. Yesus bukan tidak ada. Dia ada, dia hadir. Dia ada di buritan, sedang tidur. Apakah ia tertidur karena kelelahan sepanjang hari melayani orang-orang banyak yang berbondong-bondong sehingga tidak ada lagi waktu beristirahat dan disitulah ia tertidur? Ia tepar kelelahan. Ataukah ia memang sengaja membiarkan para murid itu berjuang dengan skill mereka
dengan kompetensi mereka sebagai nelayan itu. Bukankah ini sudah terbiasa? Jadi ya sudah, Yesus diam saja. Atau ada alasan yang lain? Saudara-saudara, faktanya di tengah goncangan badai itu memang Yesus sedang tidur di buritan. Saudara-saudara, ia ada di buritan. Apa itu buritan? Buritan sesuai dengan namanya, ini berasal dari kosakata bahasa Jawa, bahasa Cirebon juga tempat tinggal saya mengenal kata ini, buri, ya. Buri yang artinya belakang. Buritan itu letaknya di bagian belakang kapal atau perahu. Saudara-saudara, berbeda dari mobil yang dikendalikan, dikemudikan, itu kemudinya berada di depan. Kapal atau perahu justru berada di belakang. Pada bagian buritan perlu diberikan penguatan-penguatan. Karena bagian buritanlah yang mengalami dampak, mengalami pukulan ombak atau gelombang yang paling berat. Saudara-saudara, Yesus berada di sana. Yesus berada di buritan. Di tempat di mana kendali kapal, kendali perahu itu diletakkan. Dan tempat di mana beban pukulan ombak terberat ada di posisi itu. Posisinya yang berada di buritan seolah ini mengisyaratkan kepada kita bahwa dialah sebenarnya yang mengendalikan, menggerakkan kapal itu. Ia yang menjadi pengendali perahu mereka, bahtera mereka. Yesus tetap tertidur ketika badai kencang itu menerpa perahu mereka. Ini sebuah pertanda bahwa badai apapun tidak bisa menyentuh keberadaannya, apalagi mengancamnya. Karena dialah yang mengendalikan segala sesuatunya. Namun sayangnya ini tidak disadari oleh para murid. Para murid hanya berprasangka, berpraduga. Seperti itu kata-katanya muncul, tidak peduli. Demikian pula kalau tadi kita simak bacaan yang pertama dari Ayub itu. Ayub bersoal jawab, seolah-olah Ayub mengerti, memahami. Tapi Allah kemudian menantangnya. Di manakah engkau ketika bagian-bagian bumi ini diciptakan? Hikmat manusia tidak ada seperberapanya ketika dibandingkan dengan hikmat Allah. Saudara-saudara, guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa. Protes ini tidak ditanggapi oleh Yesus. Bagi dia tidak perlu ada tanda SOS, save our soul, tolonglah segera. Bagi Yesus tidak perlu ada tanda itu. Mengapa tidak? Karena bagaimanapun juga dia berkuasa atas badai itu. Dan akan meredakan pada akhirnya nanti. Yesus tertidur. Kemudian mereka bangunkan. Yesus menegur mereka karena mereka seharusnya tidak perlu takut. Dan kalaupun tidak perlu takut berarti tidak perlu membangunkan Yesus. Karena Yesus ada bersama-sama dengan mereka. Yesus telah memberi mereka perintah untuk berlayar ke seberang. Jelas perintahnya. Mari kita berlayar ke seberang sana. Saudara-saudara, perintah itu tidak mungkin bisa dihalangi oleh kuasa apapun juga, termasuk kuasa badai itu. Apa yang diperintahkannya itu harus terjadi. Karena ia berkuasa mutlak.
Yesus membuktikan dengan menunjukkan dirinya dapat menghalau badai itu. Selanjutnya badai itu pun reda. Danau menjadi teduh dan tenang sekali. Kini murid-muridnya menyadari siapa gerangan yang berada bersama dengan mereka yang tertidur di buritan itu. Dia melakukan perbuatan-perbuatan yang hanya dapat dilakukan Allah sendiri. Tidak mungkin dilakukan oleh manusia. Apa yang dilakukan oleh Allah sendiri yaitu perintah mencipta. Yang hanya dilakukan dengan ucapan saja. Ucapan kun fayakun, jadilah jadi. Ucapan Allah itu sekali jadi. Ia memerintahkan apapun akan terjadi. Inilah seperti yang digubah oleh pemazmur yang hari ini kita daraskan mazmurnya, Mazmur 107. Saudara-saudara, melalui kuasa yang dinyatakannya, Yesus memperkenalkan dirinya sebagai Allah sendiri. Itu juga yang dinyatakan oleh catatan mengenai rasa takut yang menimpa semua orang yang menyaksikan peristiwa itu. Setelah badai itu reda, murid-murid itu kemudian bercakap satu dengan yang lain. Siapa gerangan orang ini? Sehingga angin dan danau pun taat kepadanya. Markus 4 ayat 41. Siapa gerangan orang ini? Jelas bukan sembarang orang. Sebab hanya Allah saja yang bisa dan berkuasa memerintahkan alam semesta takluk kepadanya. Saudara-saudara, seharusnya para murid sejak awal tidak perlu merasa takut. Andai kata pun badai itu punya kuasa, maka kuasanya tidak melebihi kuasa Dia yang tertidur di buritan itu. Lalu, apakah seharusnya para murid itu tidak membangunkan Yesus? Dan dalam keadaan bagaimanapun mereka terus fokus untuk tetap berlayar. Saudara-saudara, kesimpulan ini bertentangan dengan kenyataan bahwa Yesus tidak hanya menegur mereka, tetapi juga Ia meredakan badai. Pada pihak lain sepertinya mujizat itu tidak diperlukan untuk kelanjutan perjalanan itu. Tetapi diperlukan untuk memperkuat iman para murid. Disinilah kita bisa mengerti bahwa mujizat itu terjadi dengan disertai teguran yang keras. Teguran itu langsung Yesus sampaikan begitu Ia dibangunkan dan dikukuhkan di hadapan semua orang setelah badai itu reda. Menjadi sebuah pertanyaan, apakah salah membangunkan Yesus yang tertidur untuk memohon pertolongannya? Apakah salah kalau kita berteriak di manakah Tuhan ketika badai terjadi? Apakah salah kalau doa-doa kita juga seperti tanda petik membangunkan Yesus untuk menghentikan badai kehidupan, untuk menghentikan kegalauan hati kita? Saudara-saudara, teks Injil yang kita baca hari ini tidak secara eksplisit menyatakan jawaban atas pertanyaan itu. Kita hanya menyimak bahwa Yesus menegur para murid dan teguran itu berisi karena ketidakpercayaan para murid atas kehadirannya yang bersama-sama dengan mereka. Namun bagaimanapun kita tidak boleh membangunkan Yesus karena takut. Markus 4 ayat 40. Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya? Saudara-saudara, disinilah
Bahwa kita diingatkan tidak membangunkan Yesus oleh karena ketidakpercayaan kita. Oleh karena keraguan, kebimbangan kita berhadapan dengan badai kehidupan ini. Rasa takut dan tidak percaya itu diredakan oleh tanda dan mukjizat dengan maksud supaya untuk seterusnya bila melaksanakan perintah Yesus, mereka lebih yakin akan kuat kuasanya. Padahal sehari sebelumnya Yesus telah menyampaikan perumpamaan yang mengandung peringatan mengenai kemerosotan iman pada masa penindasan atau penganiayaan. Markus 4 ayat 16 sampai dengan 17. Nah, melalui mujizat ini Yesus kembali membangunkan iman mereka yang goyah oleh badai itu. Badai reda dan danau tenang kembali. Mereka melanjutkan perjalanan untuk memberitakan Injil. Mereka berlayar terus ke seberang sesuai dengan perintahnya. Hati mereka bukannya lega karena bahaya sudah reda, sudah disingkirkan, tetapi mereka merasa malu karena dalam bahaya itu mereka tidak yakin akan sampai ke tempat tujuan sesuai dengan apa yang dimaksudkan oleh Tuhan Yesus. Pada poin ini, jangan juga di ujungnya nanti kita malu oleh karena ketidakpercayaan, oleh karena keraguan kita terhadap kuasa Kristus. Saudara-saudara, dari kisah ini mestinya kita belajar untuk tidak membangunkan, tanda petik membangunkan Yesus, untuk tidak menggugat, untuk tidak mengklaim, bahkan memprotesnya hanya karena kita sedang berhadapan dengan ancaman dan kesulitan hidup kita. Banyak orang mengatakan klaim saja kepada Tuhan, tuntut saja kepada Tuhan. Ini sama artinya bangunkan saja Yesus. Ini sama artinya Anda meragukan Yesus ada bersama-sama dengan kita dalam bahtera kehidupan kita. Saudara-saudara, badai itu bisa terjadi dalam hidup kita kapan saja. Yesus juga akan menegur kita sama seperti yang dilakukannya terhadap para murid-muridnya. Benar, hari ini tidak mudah. Kita sudah terbiasa dengan pernyataan-pernyataan. Buat apa ada Tuhan yang berkuasa kalau kita tidak bisa membuktikan keperkasaannya dalam menaklukkan badai kehidupan yang sedang melanda kita? Buat apa kita menyembah Tuhan, tapi kalau ada masalah Tuhannya diam saja? Saudara-saudara, atau pernyataan bahwa kita adalah anak-anaknya, kita anak raja yang selalu harus dilindungi, dijaga, disterilkan dari berbagai macam bentuk badai, bentuk kesulitan hidup. Saudara, hingga ungkapan-ungkapan seperti ini melupakan bahwa kita memang harus berjuang, bahwa memang kita harus tangguh, bahwa iman kita harus dibuktikan ketika menghadapi badai itu. Dalam konteks ini Yesus menginginkan agar para murid belajar percaya bahkan dalam situasi yang kritis sekalipun. Badai. Ia menghendaki para murid itu menyadari bahwa Yesus ada dalam bahtera mereka. Bahkan di tempat yang paling strategis sesuai dengan tema hari ini, ia ada bersamamu di Buritan tempat yang sangat strategis yang dalam posisi itu terdapat kendali. Yesus sang jurumudi yang mengendalikan segala sesuatu, termasuk kehidupanmu, termasuk badai yang engkau hadapi. Jika kapal atau bahtera itu sering dihubungkan dengan kehidupan, dengan keluarga, dengan gereja kita simbolnya ada perahu, ada Alfa dan Omega, itu adalah Yesus berada di bahtera gereja kita. Atau bahtera itu
kapal itu bisa juga dihubungkan dengan kehidupan tempat kerja kita, dimanapun kita berada. Saudara yang dikasihi dan mengasihi Yesus, maka yakinlah bahwa Yesus sang juru mudi itu ada di buritan, ada bersama Anda dan saya. Ia mengendalikan sesuatu yang bahkan tidak mungkin Anda kendalikan. Tinggal kini sikap kita, yaitu mematuhi perintahnya dan tetap percaya sepenuh hati kepadanya. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Saudara-saudara, kini akan dilayankan baptis kudus dewasa bagi saudara kita yang telah menyatakan iman mereka untuk menerima baptisan kudus dewasa. Sesuai dengan titah Tuhan Yesus Kristus sendiri yang ia katakan kepada murid-muridnya dalam Injil Matius 28 ayat 19 sampai 20a. Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Pada saat ini juga kita akan menyelenggarakan pengakuan percaya atau CD bagi saudari kita yang pada waktu masih kecil atau remaja telah menerima sakramen baptis kudusnya. Karena baptisan kudus adalah tanda dan meterai yang kelihatan dari perjanjian kekal yang diikat Allah dengan kita sebagai umatnya, dan yang menjadikan kita anak-anak Allah untuk memberikan suatu kehidupan baru yang bersih dari dosa dengan mempersatukan kita dalam kematian dan kebangkitan Yesus Kristus. Anak-anak dibaptiskan berdasarkan iman orang tua atau walinya, bahwa perjanjian Tuhan juga berlaku bagi anak-anak mereka. Melalui baptisan kudus, mereka dipersatukan dengan tubuh Kristus, yaitu gereja yang kudus dan am. Serta melalui pengakuan percaya, kita menjadi anggota dewasa dari tubuh Kristus untuk secara penuh berperan serta mengerjakan misi Allah dengan mewujudkan persekutuan serta melaksanakan kesaksian dan pelayanan. Roh Kudus akan memimpin, mengingatkan dan menolong kita, termasuk juga anak-anak kita, untuk berperan serta dalam melaksanakan misi Allah di dunia ini. Roh Kudus jugalah yang akan terus-menerus membarui kita, sehingga kelak dengan tidak bercacat kita menghadap Tuhan dan dipersatukan dengan jemaat Yesus Kristus dalam kehidupan yang kekal. Dan Roh Kudus akan terus-menerus menolong kita semua, sehingga kelak kita semua akan mengakui juga iman percaya kita sendiri, percaya dengan Yesus Kristus sebagai juru selamat. Mari kita berdoa. Kami bersyukur dan memuliakan nama-Mu, ya Bapa yang Maha Pengasih. Engkau telah menebus segala dosa kami melalui karya keselamatan di dalam Yesus Kristus dan memberikan kepada kami hidup yang baru. Kami bersyukur kepadamu karena Engkau telah memeteraikan keselamatan anugerah-Mu itu kepada saudara-saudara kami melalui baptisan yang telah mereka terima ketika mereka masih anak-anak atau remaja, dan baptisan kudus dewasa pada saat ini. Melalui baptisan, Engkau telah mempersekutukan mereka menjadi bagian dari tubuh Kristus, gereja-Mu, dan mengutus mereka untuk menjadi pelayan-pelayan dan saksi-saksi-Mu di dunia ini. Kami juga bersyukur atas kuasa Roh Kudus yang menjadikan mereka anggota-anggota dewasa dari gereja-Mu melalui pengakuan percaya dan menjadi anggota dewasa dalam kehidupan jemaat-Mu di sini. Memampukan mereka
untuk makin mengasihi dan melayani Engkau, untuk memperjuangkan keadilan dan perdamaian di dunia. Kami bersyukur dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudara yang akan dibaptiskan dan mengaku percaya atau sidi, saya undang untuk berdiri. Sekarang akan dilayankan baptisan kudus dewasa dan pengakuan iman percaya atau sidi bagi Anda berdua. Supaya nyata di hadapan jemaat, saya mengundang untuk saudara berdua menyatakan iman saudara-saudara dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan ini. Pertama, percayakah saudara kepada Allah, pencipta dan pemelihara kita, kepada Yesus Kristus, anaknya, Tuhan dan Juru Selamat kita, dan kepada Roh Kudus yang membarui hidup kita? Dua, apakah saudara dengan tulus hati dan dengan segenap jiwa berjanji memegang pengakuan ini dengan meninggalkan hidup lama dan hidup mengikuti Yesus Kristus sebagai Juru Selamat dan menjadi saksinya? Ketiga, apakah saudara percaya bahwa Alkitab Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru adalah firman Allah yang menunjukkan jalan keselamatan di dalam Yesus Kristus? Keempat, apakah saudara dengan sungguh-sungguh ingin menjadi anggota gereja Tuhan, khususnya di GKI Mangga Besar ini, dan bersedia menerima tugas pengutusannya, yaitu dengan setia mengambil bagian dalam mewujudkan persekutuan serta melaksanakan pelayanan dan kesaksian? Kelima, apakah saudara berjanji untuk menerima dan menaati ajaran dan tata gereja Kristen Indonesia? Apakah jawab saudari Hana? Ya, saya percaya dan berjanji. Apakah jawab saudari Silvia Saputri? Ya, saya percaya dan berjanji. Saudara-saudara, selanjutnya kita akan menyatakan pengakuan iman yang dipimpin oleh penatua. Marilah kita bersama-sama saudara-saudara kita yang telah menyatakan percayanya, kita menyatakan pengakuan iman menurut konvensi GKI. Kami percaya kepada Allah yang dipanggil Bapa oleh Yesus Kristus, yang di dalam kasih dan kuasa-Nya menciptakan semesta alam, yang memelihara dan mengelola dengan baik lingkungan alam, seperti pemilik taman yang merawat dan menjaga anak-anaknya, seperti ibu atau bapak yang mengundang dan memanggil kami untuk berperan serta dalam pekerjaan-pekerjaannya yang baik. Kami percaya kepada Yesus Kristus, anak Allah, yang dikandung oleh Roh Kudus dan dilahirkan dari rahim perawan Maria, yang diutus untuk menegakkan kerajaan Allah bagi seluruh ciptaan, yang mengampuni orang berdosa serta memanggilnya bertobat, mengasihi semua orang tanpa diskriminasi, menegakkan keadilan dan perdamaian tanpa kekerasan, memberkati setiap pribadi, keluarga, dan anak-anak, memberdayakan orang miskin, memulihkan orang sakit, membebaskan orang tertindas, menjadi sahabat bagi orang yang diasingkan, yang menyelamatkan dunia dengan menempuh jalan penderitaan hingga mati di kayu salib, dan pada hari yang ketiga dibangkitkan dari kematian, agar kami bebas dari kuasa dosa dan maut, menyatakan kasih yang melenyapkan ketakutan dan melampaui kejahatan, serta beroleh kebangkitan dan hidup yang abadi yang naik ke surga, agar kami memberitakan Injil-Nya kepada segala makhluk, yang akan datang kembali untuk menghakimi dan membaharui segala sesuatu, agar kami mampu merayakan kehidupan dan menyambut kematian di dunia ini dalam iman, pengharapan, dan kasih. Kami percaya kepada Roh Kudus, sumber kehidupan, yang menolong kami untuk mengaku percaya bahwa Yesus adalah Tuhan, dan untuk menghidupi firman Allah, sumber karunia yang menghimpun kami sebagai satu gereja yang kudus,
yang kudus dan am dan rasuli, sumber kekuatan yang melibatkan kami dalam misi kerajaan Allah. Kemuliaan bagi Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, yang tidak pernah memisahkan kasih dan dari kasihnya sekarang dan selama-lamanya. Amin. Bagi Yesus ku serahkan hidupku seluruhnya. Hati dan perbuatanku, waktuku miliknya. Bagi Yesus semuanya, pun waktuku miliknya. Bagi Yesus semuanya, pun waktuku miliknya. Tanganku kerja baginya, kakiku mengikutnya. Mataku memandang Yesus, yang kupuji Dialah. Bagi Yesus semuanya, yang kupuji Dialah. Bagi Yesus semuanya, yang kupuji Dialah. Sejak ku pandang Yesus, ku tinggalkan dosaku. Pada Dia ku terpaku, Dia juru selamatku. Bagi Yesus semuanya, Dia juru selamatku. Bagi Yesus semuanya, Dia juru selamatku. Saudari Hana, aku membaptiskan engkau dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah, teguhkanlah hamba-Mu Sylvia Saputri dengan anugerah-Mu supaya ia bertambah setia melayani Engkau dan setiap hari bertumbuh dalam roh sehingga kelak menghadap Tuhan dengan tiada bercacat celah
dan dipersatukan dengan jemaat Tuhan Yesus Kristus dalam hidup yang kekal. Amin. Ya Allah, Bapa di dalam surga, kedua saudari kami ini telah menyatakan pengakuan iman dan baptisan kudus dewasa. Peliharalah kehidupan mereka, sehingga setiap hari mereka terus setia melayani Engkau, bertumbuh di dalam iman, dan kelak ketika Engkau memanggilnya, dipersatukan dengan jemaat Tuhan Yesus Kristus dalam kehidupan yang kekal. Amin. Pujilah Khalik semesta, sumber segala kurnia, sorga dan bumi puji terus, Sang Bapa, Putra, Roh Kudus. Amin. Saudara-saudara, kami bersukacita karena saudara-saudara telah berketetapan untuk mengaku iman saudara di hadapan Tuhan dan jemaatnya, juga dalam baptisan kudus dewasa. Saudara-saudara telah dipersatukan dengan jemaat Tuhan Yesus Kristus, khususnya di GKI Mangga Besar ini. Dan kini melalui pengakuan percaya secara penuh, saudara-saudara telah menjadi anggota gerejanya yang diutus untuk menjadi saksi-saksi Injil. Tuhan memanggil saudara-saudara kepada suatu kehidupan yang baru dengan mengasihi Tuhan dan dengan segenap hati, segenap jiwa, dan dengan segenap akal budi, serta mengasihi sesama manusia seperti diri sendiri. Berusahalah untuk tumbuh di dalam iman, agar hidup saudara semakin kuat setiap hari. Saudara-saudara berdiri yang tadi menerima baptis kudus dewasa dan juga pengakuan iman, menghadap ke jemaat. Jemaat Tuhan yang berbahagia, terimalah saudari-saudari ini sebagai sesama anggota tubuh Kristus dan pewaris kerajaan Allah dengan penuh kasih sayang. Saling merawatlah, saling memeliharalah, dan saling menegurlah, supaya dalam kesatuan jemaat karya Allah menjadi nyata. Dengan sukacita bersyukur kepada Tuhan, kami menyambut saudara-saudara untuk bersama dengan kami bersekutu serta bersaksi dan melayani bagi Kristus, karena kita satu tubuh dalam dirinya. Silakan duduk kembali. Berikut ini akan dibacakan piagam untuk baptis kudus dewasa dan juga pengakuan percaya. Majelis Jemaat Gereja Kristen Indonesia Mangga Besar, anggota Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia, alamat Jalan Mangga Besar 5/279A, Jakarta 11180. Piagam Baptis Kudus Dewasa nomor 020-MG-MG-5-2021. Majelis Jemaat Gereja Kristen Indonesia Jalan Mangga Besar 5 nomor 279A Jakarta menyatakan bahwa nama Hana, tempat dan tanggal lahir Jakarta 20 Agustus 1964. Telah dibaptiskan dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Pada hari dan tanggal Minggu 20 Juni 2021 pukul 8 pagi di GKI Mangga Besar, dilayani oleh Pendeta Nanang dengan nomor induk anggota
05 02 242. Jakarta, 20 Juni 2021. Majelis Jemaat GKI Mangga Besar, Pendeta Nanang Ketua, Triliana Kurniawan Sekretaris. Majelis Jemaat Gereja Kristen Indonesia Mangga Besar, anggota Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia, alamat Jalan Mangga Besar 5/279A, Jakarta 1180. Piagam Pengakuan Percaya atau CD nomor 021 MJ /MG PS /5/2021. Majelis Jemaat Gereja Kristen Indonesia Jalan Mangga Besar 5 nomor 279A Jakarta menyatakan bahwa nama Sylvia Saputri, tempat dan tanggal lahir Yogyakarta 3 Oktober 1994, telah mengakui baptisan kudus anak yang diterimanya dan mengaku percaya bahwa Tuhan Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamatnya. Dalam kebaktian pada hari dan tanggal Minggu 20 Juni 2021 pukul 8 pagi di Jemaat GKI Mangga Besar dilayani oleh Pendeta Nanang, nomor induk anggota 0502243. Jakarta, 20 Juni 2021, Majelis Jemaat GKI Mangga Besar, Pendeta Nanang Ketua, Triliana Kurniawan Sekretaris. Saudara-saudara, mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih kalau kami diingatkan bahwa ketika kami berhadapan dengan kehidupan yang sulit, bahkan badai, Engkau tetap ada. Engkau tetap ada bersama-sama dengan kami. Kami bersyukur kalau hari ini kami juga boleh menyaksikan ada dua saudara kami yang menyerahkan kehidupannya ke dalam Kristus untuk Engkau jaga, untuk Engkau sertai. Kami bersyukur bersama dengan Ibu Hana yang boleh menyatakan pengakuan imannya di hadapan jemaat dan juga di hadapan Tuhan. Ia boleh dibaptiskan di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Demikian pula dengan saudari kami Sylvia, yang hari ini juga ia menyatakan imannya, pengakuan iman di hadapan jemaat dan di hadapan Tuhan. Biarlah kedua saudara kami ini boleh terus bertumbuh dewasa di dalam iman, yang Engkau juga jagai mereka. Berkati keluarganya. Kami juga berdoa pada saat ini ya Bapa, untuk kehidupan gerejamu, Gereja GKI Mangga Besar ini. Kami bersyukur untuk segala kasih dan pemeliharaan Tuhan. Bahkan di tengah badai kehidupan ini, di tengah kemelut krisis-krisis yang terjadi, kami yakini disinilah Tuhan hadir bersama dengan kami. Disinilah Tuhan yang mengendalikan kehidupan gerejamu. Demikian pula kami berdoa untuk gereja-gereja lain. Dalam gerakan oikumene, dalam gerakan keesaan gereja, biarlah Tuhan yang menolong, supaya kami menjadi satu seperti doamu. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami, Tuhan berkati, sehingga bangsa dan negara kami ini juga boleh keluar dari krisis dan menjalani kehidupan yang lebih baik. Demikian pula dengan keadaan dunia. Bapa di surga, kami berdoa saat ini untuk pergumulan yang dialami oleh jemaatmu, oleh kami semua, yang sakit, terbatas, karena usia lanjut lemah tubuh. Anak-anak kami yang berjuang dalam pendidikan, yang hendak meneruskan ke jenjang yang lebih tinggi. Juga dalam keluarga kami, biarlah Engkau yang menolong, Engkau yang hadir. Bapa di surga, tiliklah kami di rumah kami masing-masing. Sadarkan kami bahwa Engkau hadir dalam bahtera kehidupan rumah tangga kami.
Inilah doa-doa kami ya Bapa, ampuni yang tidak seturut kehendak-Mu, biar yang terjadi rencana dan kehendak Bapa karena itu yang terbaik. Kami berdoa di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Sang Nahkoda kehidupan kami, yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Beri kami hari ini makanan yang secukupnya, ampuni salah kami seperti kami ampuni yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami ke dalam pencobaan, melainkan lepaskan kami dari yang jahat. Sebab Kaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Marilah kita menyiapkan persembahan kita dengan mengingat firman Tuhan dalam Imamat pasal 19 ayat 5 mengatakan, apabila kamu mempersembahkan korban keselamatan kepada Tuhan, kamu harus mempersembahkannya sedemikian, hingga Tuhan berkenan akan kamu. Memberikan persembahan bukan hanya tindakan memberi, melainkan ada usaha. Ya, usaha agar Tuhan berkenan akan persembahan kita. Usaha itu tampak dalam kita bekerja, mencari rejeki sesuai dengan kehendak-Nya, memberikan yang terbaik dan dalam kerelaan. Penyerahan persembahan dapat dilakukan dengan cara transfer ke rekening BCA GKI Mangga Besar dengan nomor 6840299340. Atau saudara dapat memasukkannya dalam amplop, tuliskan nama saudara dan jumlah nominal persembahan. Kemudian bisa dititipkan di kantor gereja pada jam kerja penata usaha melalui saudara Yuni. Mengiringi persembahan, mari kita menyanyikan pujian dari KJ 439 bait 1 dan 2. Bila topan keras melanda hidupmu. Bila topan keras melanda hidupmu, bila putus asa dan letih lesu, berkat Tuhan satu-satu hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Adakah beban membuat kau berat? Salib yang kau pikul menekan berat. Hitunglah berkat-Nya pasti kau lega, dan bernyanyi terus penuh bahagia. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Marilah kita membawa persembahan kita di dalam doa. Allah Bapa Surgawi,
Ajarlah kami untuk berusaha menyenangkan Engkau dengan memberikan persembahan syukur. Bukan karena terpaksa, namun karena kami menyadari bahwa persembahan ini dapat diperkenakan untuk pekerjaan Tuhan yang dikelola oleh gereja-Mu. Berilah hikmat dan tanggung jawab kepada majelis jemaat yang dipercaya mengelolanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur kepada Bapa di surga. Amin. Saudara-saudara, sadarilah bahwa segala kekhawatiran dan ketakutan kita ada dalam kendali Tuhan. Tuhan Yesus. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Ia ada bersama dengan kita, bahkan di buritan bahtera kehidupan kita. Mari kita berdiri. Kita mengakhiri kebaktian ini dengan menyanyikan pujian bahtera yang dipandu Yesus, Kidung Jemaat 418. Bahtera yang dipandu Yesus, panji salib tandanya, itu bahtera keselamatan bagi orang yang resah. Dan ombak menderu, dipandu Tuhan bahteranya ke pantai yang teduh. Hai pedosa, mari lihat panji salib terbentang, ikut bahtera juru selamat agar jangan tenggelam. Meskipun badai menyesal dan ombak menderu, dipandu Tuhan bahteranya ke pantai yang teduh. Matahari tampak lagi, badai tofan pun reda, bunyi riang mengiringi lagu doa yang lega. Bersyukurlah dan angkatlah nyanyian yang merdu, dipandu Tuhan bahteranya ke pantai yang teduh. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Terpujilah Tuhan. Kembalilah dalam kehidupan saudara, tunaikan tugas dan tanggung jawab saudara, dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.